Dan untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi operasi ketupat tahun 2020 ini, kita langsung bergabung bersama reporter Nadia Hutagalung serta juru kamera Feriska Emmanuel yang sudah berada di NTMC Polri Jakarta. Ya, Nadia, apa saja hasil dari operasi ketupat tahun ini? Ya, Julita, operasi ketupat 2020 secara resmi sudah berakhir pada 7 Juni 2020 kemarin dan ditandai dengan digelarnya upacara penutupan pada pagi tadi sekitar pukul 8 pagi dan langsung dipimpin oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Dan kita berbicara tentang operasi ketupat 2020 ini memang berbeda dibandingkan daripada operasi ketupat di tahun-tahun sebelumnya, di mana operasi ketupat yang dilakukan tahun ini bersamaan dengan pandemi COVID-19. Dan untuk pelaksanaannya sendiri ini dilakukan cukup lama, yaitu sejak 24 April hingga 31 Mei 2020, dan juga bahkan ditambahkan hingga 7 hari, hingga 7 Juni, sehingga total dari pelaksanaan operasi ketupat 2020 ini adalah sekitar 45 hari. Dan juga digelar secara serentak di 34 Polda seluruh jajaran dan melibatkan sekitar 175.000 personel gabungan. Julita dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi dari operasi ketupat 2020, kami juga sudah bergabung dengan Kabak Ops Korlantas Polri, yaitu Kombes Benyamin. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, setelah dilakukan evaluasi penutupan operasi ketupat ini, apa hasil yang dihasilkan, Pak? Ya, saya mulai dari pelaksanaan operasi ketupat yang panjangnya kira-kira 45 hari ya, lamanya 45 hari. Yang kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya cuma 14 sampai 16 hari saja. Nah, ini kita lakukan selama itu, mengingat sekarang juga kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, evaluasi, biasanya kita ini adalah masalah pelanggaran dan kecelakaan ya, dan juga menghadapi arus mudik dan arus balik. Untuk masalah pelanggaran, kita memang tidak melakukan penindakan secara khusus untuk operasi ketupat ini. Tetapi kita hanya melakukan peneguran-peneguran saja terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran, khususnya kendaraan-kendaraan yang akan mudik maupun balik. Nah, tetapi kemarin sudah kita lakukan juga ada penindakan yang khusus karena memang ini harus dilakukan terhadap travel gelap itu ya. Karena aksesnya akan terjadi juga konflik horizontal antara travel dengan juga pemilik angkutan umum yang resmi, sehingga harus kita lakukan penindakan sebanyak sekitar hampir 600 kendaraan yang kita amankan. Tapi untuk pemudiknya tidak ada, kendaraan-kendaraan lain tidak ada kita lakukan penindakan. Kemudian untuk kecelakaan, alhamdulillah bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya dengan waktu yang sama ya, itu penurunan hampir sampai dengan 31% untuk jumlah kecelakaannya, tetapi untuk korban meninggal dunianya 63%. Ya, alhamdulillah ya, mungkin ini juga karena masyarakat juga jarang bergerak ya ketika mulai awal puasa sampai dengan setelah Lebaran, sehingga ini juga mempengaruhi penurunan angka kecelakaan dan juga tingkat kesadaran dari masyarakat untuk lebih patuh kepada lalu lintas juga bisa mempengaruhi juga. Kemudian untuk arus balik dan arus mudik sendiri ya, kan ada larangan itu sejak tanggal 24 yang lalu ya, 24 Mei, sehingga mohon maaf, 24 April ya, itu sudah ada larangan untuk mudik dan juga masuk ke Jakarta. Ini sebanyak 156.700 kendaraan yang sudah kita putar balikan. Setengahnya itu ketika arus mudik, dan setengahnya lagi sekitar 78.000 juga itu kita putar balikan pada saat arus balik sementara itu. Apa Pak kesulitannya? Jadi kesulitan yang dialami dibandingkan dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kesulitan hampir sama saja ya sebenarnya, cuman ada perbedaan. Kalau dulu operasi yang sebelumnya kita melancarkan arus lalu lintas. Jadi orang akan mudik, kita buat jangan sampai ada kemacetan. Nah, kalau tahun ini kita membuat supaya masyarakat tidak mudik. Kita hadang, kita sekat ya, walaupun kucing-kucingan ya, dengan masyarakat yang mencoba untuk tetap kembali ke kampung halamannya.
Nah inilah yang menjadi hambatan kita, sehingga ada masyarakat yang memang sadar, ada juga masyarakat tetap ingin memaksakan. Tetapi apapun itu kami apresiasi masyarakat, sehingga pada saat operasi ketupat kemarin berjalan lancar, pada saat kita mengamankan arus mudik maupun arus balik tidak ada kendala yang berarti, dan juga kita tidak mengalami kemacetan ataupun hambatan apapun. Demikian. Seperti apa nih Pak kesiapan dari Korps Lalu Lintas sendiri ini dalam masa PSBB transisi ini Pak, dan nantinya menyambut new normal, apakah protokol kesehatan yang sudah disiapkan itu seperti apa Pak? Ya, untuk masalah new normal ini ya, tentunya dari Korlantas sendiri juga sudah memberikan protokol-protokol kepada khususnya anggota. Yang tadinya kita mungkin hanya sekedar menggunakan masker, besok ini sudah ada peraturan sendiri dari Kapolri maupun dari Kakor Lantas bahwa setiap anggota yang turun ke lapangan harus lebih lagi melengkapi PAD-nya yang sederhana, misalnya dengan sarung tangan, dengan masker, dan juga penutup wajah ya, pelindung wajah, serta kita tetap menjaga jarak antara masyarakat maupun sesama petugas. Gitu. Pak, jika kami lihat ini di jalanan nih Pak, masih terdapat beberapa lokasi checkpoint begitu Pak. Ini apakah masih beroperasi atau bagaimana Pak seiring dengan berakhirnya operasi ketupat ini? Jadi begini, kalau untuk checkpoint di luar Jakarta itu sudah kita tarik semua, sudah kita tutup semua. Tapi kalau untuk yang di Jakarta mungkin ini terkait dengan masalah PSBB yang dilakukan oleh Jakarta ya, yang masih ada penambahan katanya waktunya, tetapi itu dilaksanakan oleh teman-teman dari Provinsi DKI dan Polda Metro Jaya. Lagi Pak kira-kira yang ingin disampaikan Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Benyamin atas waktunya, selamat bertugas kembali Pak. Ya, baik Julita dan juga pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Kabak Ops Korlantas Polri yaitu Kombes Benyamin. Sementara kembali ke Anda. Iya, Nadia, bagaimana dengan pemeriksaan SIKM? Apakah masih dilakukan hingga saat ini? Ya baik, Julita, terkait dengan pemeriksaan SIKM sendiri, tadi berdasarkan wawancara kami dengan Kabak Ops Korlantas Polri yaitu Kombes Benyamin, ini menyatakan bahwasanya sampai saat ini belum ada kepastian begitu terkait apakah SIKM ini akan dilanjutkan atau tidak, karena sampai saat ini masih dalam tahap diskusi atau pembahasan dari pihak Pemprov DKI dan juga pihak-pihak terkait. Dan dikatakan juga oleh Kombes Benyamin bahwasanya pihak kepolisian ini hanya melakukan tugas dari sisi pelaksanaan seperti pengawasan atau penegakan untuk memberhentikan kendaraan. Namun terkait dengan kelanjutan ataupun juga kelanjutan daripada SIKM ini sendiri, pihak kepolisian khususnya dari NTMC Polri ini tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian Julita. Baik Nadia, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari reporter Nadia Hutagalung serta juru kamera Feriska Emanuel dari NTMC Polri Jakarta.